Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fikro Nabila sebagai narator dari sebuah biodrama yang bertemakan tentang proses perkembangan nutfah berdasarkan embriologi Al-Quran dan hadis. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses perkembangan nutfah yaitu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghah. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Sebelum menyaksikan penampilan biodrama kali ini, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan peran dari masing-masing anggota. Yang pertama, Muhammad Erik Erlangga berperan sebagai nutfah sperma dan ovarium. Tera Januarista berperan sebagai nutfah ovum dan nutfah sperma. Selanjutnya, Dewi Aurina berperan sebagai testis, kromosom XX, oosit primer, spermatosit sekunder. Bibit Vanessa berperan sebagai badan polar, spermatid, silia, dan sperma. Lalu Putri Diana Salsabila berperan sebagai spermatogonium, badan polar, tuba falopi. Aulia Fadila berperan sebagai oogonium, fimbria, sperma, dan spermatosit sekunder. Isnaini Roiha berperan sebagai nutfah amsyaj, spermatid, oosit primer, nutfah sperma. Rosita Azizi berperan sebagai spermatosit primer, ootit, dan sperma. Eva Adarorul berperan sebagai badan polar, spermatid, liang fertilisasi, nutfah sperma. Di dalam perjalanan yang ajaib menuju sebuah kehidupan, tak hanya peran sel telur saja yang penting, tetapi juga keterlibatan yang luar biasa dari pihak lainnya. Sambutlah testis yang merupakan organ yang penuh dengan keajaiban dan tanggung jawab penting dalam proses reproduksi manusia.
Mari kita menyaksikan bagaimana testis berperan dalam menciptakan kehidupan yang luar biasa. Halo guys, kenalin nih testis. Testis merupakan tempat yang akan memproduksi nutfah sperma. Pada proses perkembangan spermatogenesis, dimulai dengan pembelahan mitosis sel induk. Pada proses pembelahan mitosis ini, menghasilkan spermatosit primer. Kemudian, dilakukan pembelahan meiosis yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Masing-masing menghasilkan 2 spermatid yang akan berubah menjadi spermatozoa atau sperma yang matang. Tidak lengkap nih dalam proses perkembangan nutfah jika tidak ada ovarium. Maka dari itu, marilah kita menjelajahi keajaiban ovarium. Ke pasar beli telur, jadi mahasiswa Unisma harus jujur. Kenalin nih, ovarium, tempat pembentukan nutfah ovum dan sel telur. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Kemudian, oosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder dan badan polar membelah secara meiosis 2 menjadi ootit dan badan polar. Kemudian, badan polar mengalami kemunduran atau peluruan, yang tersisa hanyalah ovum. Setelah keluarnya ovum dari ovarium, ovum akan ditangkap oleh fimbria yang bertugas menangkap ovum. Nih Silia, antarkan ovum ke tempat yang lebih nyaman. Kemudian ovum bergerak menuju tuba falopi dengan bantuan silia. Ovum, akan kuantar kau ke tuba falopi. Halo Silia, terima kasih ya sudah mengantarkan pesananku. Ovum, tetap di sini ya karena akan ada banyak sperma yang akan merebutkanmu. Jadi, dalam ovum terdapat kromosom X yang bertugas untuk menemani ovum. Para nutfah sperma pun datang dengan berlari kencang dan berusaha mencari ovum dengan melewati liang fertilisasi dan tuba falopi. Ada ketinggalan nih. Sedikit kenalin dulu ya. Nih, sperma. Sperma itu mengandung kromosom X dan Y. Dulu ada akhirnya lega bisa bertemu dengan ovum. Kemudian, setelah bercampurnya kedua nutfah yang dilapisi oleh zona pelusida, maka terjadilah nutfah amsyaj. Sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
Jadi, aku merupakan hasil dari proses fertilisasi antara nutfah ovum dan nutfah sperma. Untuk kelanjutan kisah dari nutfah amsyaj, kalian bisa melihat di video selanjutnya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sungguhlah manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah drama ini, semoga bisa memberi manfaat.